Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji tertutup. Angiospermae merupakan salah satu tumbuhan berbiji spermatophyta. Selain tumbuhan berbiji terbuka, Gymnospermae. Angiospermae dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji terbelah, sedangkan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji tunggal. Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah atau bakal biji, berkembang menjadi biji. Perkembangbiakan Angiospermae terbagi menjadi dua, perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi atau proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk sigot. Keturunan yang dihasilkan memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induk. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae terbagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan secara tak kawin tanpa campur tangan manusia. Contohnya, yang A ada rizoma atau akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal merupakan batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Rizoma menyerupai akar tetapi berbuku-buku seperti batang. Pada ujungnya terdapat kuncup. Pada setiap buku terdapat daun yang berubah bentuk menjadi sisik, dan pada setiap ketiak sisik terdapat mata tunas. Contohnya, pada jahe, pada lengkuas, pada bunga tasbih, pada kunyit, itu contoh dari rizoma. Yang B, geragih atau stolon. Geragih atau stolon merupakan batang yang menjalar di atas tanah. Biasanya jarak antar bukunya berjauhan. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. Contoh dari geragih pada tanaman pegagan. Yang menjalar ini, akar yang menjalar ini merupakan stolon atau geragihnya. Selain pada pegagan juga pada rumput teki, arbai, itu contoh dari stolon. Yang C ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan modifikasi dari batang dan daun, yaitu pelepah daun yang bertumpuk dan berlapis-lapis, mengalami penebalan, lunak, dan berdaging. Pada tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi lapis, terdapat kuncup samping. Kuncup samping yang tumbuh biasanya merupakan umbi lapis kecil-kecil, berkelompok di sekitar umbi induknya. Bagian ini dinamakan siung atau anak umbi lapis. Jika siung tersebut dipisahkan dari induknya, maka akan menghasilkan tumbuhan baru. Contohnya pada bawang merah.
Ini merupakan siung yang nantinya akan diubah. D. Ada umbi batang. Umbi batang selain berfungsi untuk bereproduksi, juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Perbedaan umbi batang dengan umbi akar adalah umbi batang mempunyai mata tunas, sedangkan umbi akar tidak. Contohnya pada kentang, ketela rambat, kemudian pada tanaman gadung, pada bunga dahlia juga. Yang E. Kuncup adventif daun. Kuncup adventif daun, bagian tepi daun yang selnya selalu membelah atau sel meristem. Pada bagian daun yang demikian dapat membentuk kuncup. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan dilakukan dengan bantuan manusia. Contohnya, yang A, ada mencangkok. Mencangkok dilakukan dengan cara menyayat dan membuat kulit kayu batang atau cabang dan menutupnya dengan tanah yang dibalut dengan sabut kelapa atau plastik. Sayatan yang dilakukan harus sampai menghilangkan bagian kambium. Setelah beberapa waktu, dari bagian kambium di atas sayatan muncul akar. Ini merupakan proses dari mencangkok. Mencangkok dapat dilakukan pada tanaman jambu biji, jeruk, tanaman bunga sepatu, tanaman kelengkeng, bisa juga tanaman mangga, dan yang lainnya. Yang B. Merunduk. Merunduk dilakukan dengan cara membengkokkan atau melengkungkan bagian cabang tanaman hingga menyentuh tanah. Pada bagian yang menyentuh tanah ini akan tumbuh akar. Untuk merangsang keluarnya akar, kamu dapat menimbun cabang itu dengan tanah. Contohnya pada tanaman apel, alamanda, bunga kertas. Ini merupakan proses urutan dari merunduk. Yang C. Stek. Stek dilakukan dengan memotong bagian tubuh tumbuhan dan kemudian menanamnya. Berdasarkan asal organ tubuhnya, stek dibedakan menjadi stek batang, stek daun, dan stek akar. Stek batang. Stek batang dibuat dengan memotong bagian-bagian batang menjadi potongan-potongan pendek. Contoh pada ketela pohon dan pada tanaman tebu. Stek daun. Stek daun dibuat dengan memotong daun lalu ditanam. Contohnya pada sansevieria. Kemudian ada bunga wijaya kusuma, tanaman begonia. Ini juga menggunakan stek daun. Berikutnya adalah stek akar. Stek akar dengan cara memotong bagian akar yang sudah tumbuh tunas baru. Contohnya pada tanaman anggrek, kemudian pada tanaman sukun. Setelah tumbuh tunas, akar dipotong, baru ditanam. Yang D. Menyambung atau mengenten.
Menyambung atau mengenten yaitu menggabungkan batang dengan ranting dari tanaman sejenis untuk mendapatkan tanaman baru. Sebagai batang bawah, dipilih tanaman yang sistem perakaran dan pertumbuhannya bagus. Sedangkan batang atas diambil dari batang atau cabang tanaman yang sudah diketahui kualitas buah atau bunga yang dihasilkan. Ini proses mengenten. Jadi batang yang bawah, ini yang perakarannya bagus. Sedangkan yang atas, yang untuk menyambung, ini adalah biasanya yang bunganya bagus atau buahnya bagus. Contohnya pada tanaman bougainville yang sekarang ini sedang marak sekali. Jadi satu pohon bougainville nanti akan menghasilkan atau akan disambung dengan berbagai macam warna bunga bougainville. Kemudian pada adenium. Adenium yang dulu tanamannya hanya biasa, sekarang adenium ada yang tumpuk dengan berbagai macam warna. Jadi akan lebih menarik. Itu menggunakan teknik menyambung atau mengenten. Yang E, menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi yaitu menggabungkan dua tanaman sejenis yang berbeda sifatnya sehingga dihasilkan tanaman baru. Tujuannya untuk mendapatkan tanaman dengan produksi tinggi. Misalnya, jika kamu ingin menggabungkan tanaman mangga lokal yang rasanya hambar tetapi akarnya kuat dengan mangga madu yang buahnya enak dan lebat tetapi perakarannya kurang kuat, kamu dapat menempel atau mengokulasi kedua tanaman mangga itu, yaitu mata tunas mangga madu ditempelkan pada batang bawah dari tanaman mangga lokal. Jika berhasil tumbuh, kamu akan memperoleh tanaman yang buahnya enak dan lebat dengan perakaran yang kuat pula. Itu proses dari menempel atau okulasi. Yang pertama, iris kulit batang yang akan ditempeli. Kemudian yang berikutnya setelah diiris batangnya memiliki tunas, bisa irisan batang yang akan ditempel. Kemudian yang ketiga, irisan yang memiliki tunas ditempel pada batang yang akan ditempel. Yang keempat ini adalah bagian atas batang. Ini bibit mangga okulasi. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, polinasi, yang diikuti dengan pembuahan fertilisasi. Perkembangbiakan ini melibatkan penyatuan gamet jantan dan betina. Gamet pada tumbuhan dihasilkan pada organ bunga. Jadi, bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan biji. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. Dari bawah ada tangkai bunga, kemudian ini adalah dasar bunga, kelopak bunga, biasanya berwarna hijau. Di dalam kelopak bunga bagian tengah ada bakal biji. Ke atas, ini merupakan tangkai putik. Di atas tangkai putik ada kepala putik. Dari atas sampai bawah, ini merupakan benang yang berwarna indah. Ini merupakan mahkota bunga. Bagian yang pertama ada tangkai bunga atau pedicellus. Tangkai bunga atau pedicellus yaitu bagian bunga yang masih jelas
bersifat seperti batang. Fungsinya adalah sebagai tempat duduknya bunga pada batang. Ini tangkai bunga. Pedicellus, tangkai bunga. Yang kedua ada dasar bunga, reseptakulum, yaitu ujung tangkai yang melebar dengan ruas-ruas yang amat pendek, sehingga daun-daun yang mengalami perubahan menjadi bagian-bagian bunga duduk amat rapat, bahkan tampak duduk dalam satu lingkaran. Ini macam-macam bentuk dasar bunga. Bentuk rata, menyerupai kerucut, cawan, bentuk mangkok. Yang C ada hiasan bunga atau periantium, yaitu bagian bunga yang merupakan modifikasi dari daun. Hiasan bunga umumnya masih tampak berbentuk lembaran dengan tulang-tulang atau urat daun yang jelas. Hiasan bunga terdiri dari kelopak dan mahkota. Ini bagian kelopak bunga yang biasanya berwarna hijau. Ini adalah bagian mahkota atau corolla. Bagian yang pertama adalah kelopak atau calyx, merupakan hiasan bunga yang terletak di sebelah luar. Biasanya berwarna hijau dan sewaktu bunga masih kuncup merupakan selubung yang melindungi kuncup terhadap pengaruh luar. Ini kelopak bunga, contoh dari kelopak bunga pada terong. Biasanya berwarna hijau. Nama latinnya adalah calyx. Mahkota bunga atau corolla, yaitu bagian hiasan bunga yang terletak di lingkaran dalam, umumnya berwarna mencolok dan menarik, serta memiliki bentuk yang beraneka ragam. Mahkota bunga biasanya terlihat cantik-cantik karena berwarna-warni. Mahkota bunga dengan warna yang beraneka ragam, sehingga membuat bunga menjadi lebih menarik. Yang D, alat kelamin. Alat kelamin terbagi dua, ada alat kelamin jantan. Alat kelamin jantan terdiri dari benang sari atau stamen. Benang sari terdiri dari tangkai sari, filamen, dan kepala sari, antera. Pada kepala sari terdapat kotak sari yang mengandung serbuk sari atau polen. Serbuk sari merupakan gamet jantan. Alat kelamin betina berupa putik atau pistilum. Putik terdiri dari kepala putik atau stigma, tangkai putik atau stilus, dan bakal buah atau ovarium. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji atau ovulum yang mengandung sel telur. Sel telur inilah yang merupakan gamet
betina. Penyerbukan, polinasi. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Serbuk sari dapat berasal dari satu bunga atau juga dapat berasal dari bunga yang lain, bahkan berasal dari tumbuhan berbeda. Berdasarkan asal serbuk sari dan putik, dibedakan menjadi 4. A. Penyerbukan sendiri, autogami, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga. Yang B. Penyerbukan tetangga, geitonogami, yaitu penyerbukan yang terjadi oleh serbuk sari yang berasal dari bunga lain tapi masih dalam satu pohon. Yang C. Penyerbukan silang, alogami atau xenogami, yaitu penyerbukan yang terjadi oleh serbuk sari yang berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. D. Penyerbukan bastar, hibridogami, yaitu penyerbukan yang terjadi oleh serbuk sari berasal dari bunga lain yang tumbuhannya tidak sejenis. Ini penyerbukan sendiri, autogami. Gambar yang kedua ini merupakan penyerbukan tetapi masih. Yang keempat adalah penyerbukan bastar, hibridogami. Ini masih bedanya antara penyerbukan silang dengan penyerbukan bastar. Kalau penyerbukan silang itu masih tanaman yang sejenis, beda pohon. Tapi kalau penyerbukan bastar, ini sudah tanaman yang berjenis. Berdasarkan faktor penyebab sampainya serbuk sari sampai ke kepala putik. Yang pertama ada anemogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Ciri-ciri tumbuhan ini yaitu perhiasan bunganya kecil atau tidak ada, alat kelaminnya terbuka dan tidak memiliki kelenjar madu. Benang sarinya bergelantungan dengan serbuk sari yang sangat kecil dan jumlahnya banyak. Putik biasanya bertangkai panjang dan memiliki cairan perekat. Contoh pada bunga padi dan jagung. Yang B. Hidrogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang hidup di air. Ini contoh dari hibridogami. Yang C. Zoidiogami. Zoidiogami yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada entomogami. Entomogami ialah penyerbukan dengan bantuan serangga, misal kupu-kupu, kumbang, bunga, lalat. Bunga menghasilkan madu, mengeluarkan bau khas, mahkota bunga berwarna cerah, dan berukuran besar. Yang kedua ada ornitogami, ialah penyerbukan dengan perantara burung. Terjadi pada tumbuhan yang bunganya menghasilkan madu, bermahkota lebar, tebal, berwarna cerah, dan berbentuk terompet. Ini contoh dari ornitogami. Yang ketiga ada chiropterogami, penyerbukan dengan perantara hewan bersayap selaput tangan atau biasa kelelawar, kalong, kampret. Itu adalah chiropterogami. Ini contoh dari chiropterogami.
Yang D, antropogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan manusia. Biasanya tanaman ini sukar mengalami penyerbukan secara alami. Misalnya, karena berumah dua dan serbuk sari sulit bertemu dengan putik. Contoh pada tanaman salak, anggrek, vanili. Pembuahan, fertilisasi. Ini adalah proses dari pembuahan pada tanaman Angiospermae. Ada sel sperma, sel telur, bakal biji, bakal buah. Ini merupakan saluran polen, kepala sari, kepala putik. Jika sudah terjadi pembuahan di sini, nanti akan keluar saluran polen. Mengalami fertilisasi, ini hasil pembuahannya yang berada pada daging buah, biji dalam buah. Ini biji lama-lama berkecambah menjadi tumbuhan baru, kembali lagi seperti semula. Ini proses dari fertilisasi. Berikutnya penyebaran biji. Pernahkah kamu menemukan tumbuhan yang tempat tumbuh induknya berjauhan dengan tempat tumbuh anaknya? Mengapa demikian? Tumbuhan tersebut ternyata melakukan penyebaran biji. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Pada Angiospermae, biji diselubungi oleh buah yang telah berkembang dari bakal buah ovarium. Buah juga dapat membantu dalam penyebaran biji. Penyebaran biji yang jauh dari induk akan meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi individu baru. Hal ini dikarenakan biji yang tumbuh pada suatu area yang dekat dengan induk akan berkompetisi dengan induk untuk mendapatkan cahaya, air, dan nutrisi. Proses penyebaran biji dapat terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia. Cara penyebaran biji yang pertama, A. Ada anemokori. Anemokori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan angin, disebut anemokori. Anemo itu adalah angin. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah yang bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya pada tanaman adenium. Yang B ada hidrokori. Hidrokori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan air. Hidro itu air, makanya dinamakan dengan hidrokori. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah tumbuhan yang hidupnya di dekat daerah perairan, misalnya di pantai, atau tumbuhan yang hidup di air. Contoh hidrokori itu ada tanaman pohon kelapa, tanaman bako juga. Yang C, zookori. Zookori merupakan proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Zoo artinya hewan. Penyebaran ini dibagi menjadi 4. Satu ada entomokori,
penyebaran biji dengan perantara serangga. Yang kedua, Chiropterocori, penyebaran biji dengan perantara kelelawar. Yang ketiga, ada Ornithocori, penyebaran biji dengan perantara burung. Yang keempat, ada Mammocori, penyebaran biji dengan perantara mamalia. D. Ada Anthropocori, proses penyebaran biji dengan bantuan manusia. Antro itu manusia. Proses penyebaran dengan cara ini dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Penyebaran biji yang secara tidak sengaja dilakukan oleh manusia apabila biji tumbuhan tersebut memiliki struktur yang mudah melekat pada pakaian. Sebagai contoh adalah rumput. Penyebaran biji dengan sengaja sering dilakukan manusia terutama pada bidang pertanian, yaitu ketika kita menanam padi, jagung, dan tanaman lainnya. Perkecambahan. Pernahkah kamu mengamati biji jagung dan biji kedelai yang dijual atau disimpan? Mengapa biji tersebut tidak tumbuh menjadi tumbuhan baru dan tetap menjadi biji? Biji yang masih belum tumbuh merupakan biji yang berada pada keadaan dormansi biji. Dormansi yaitu peristiwa di mana biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahap perkecambahan. Lamanya masa dormansi biji setiap jenis tumbuhan berbeda-beda. Ini proses dari perkecambahan. Biji kacang hijau. Kulit bijinya lama-lama akan mengendor. Kemudian membuka, akan keluar bagian akarnya. Sebagian kulit bijinya akan mengelupas, akar memanjang. Semakin memanjang, setelah tegak,
biji membuka dan keluar daun. Itu tadi proses perkecambahan pada biji kacang hijau. Siklus hidup Angiospermae. Ini adalah siklusnya dari tahap-tahapannya yang sudah kita pelajari tadi. Demikianlah pembelajaran kita tentang perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.